saya mencari itu tujuannya bukan untuk tadinya untuk mengikuti Yesus ya. Saya itu tadinya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari lagi mana nih yang saya pikir nggak bisa dijawab lagi. Sampai akhirnya singkat cerita, saya itu merasa kemudian panggilan dari Tuhan itu, dari Yesus itu di hidup saya, yang tadinya mungkin di tahap yang penolak, denial, tapi lama-kelamaan panggilan tersebut besar. Jadi kalau teman-teman di sini tahu kan kebiasaan kita 5 waktu itu ngapain ya. Jadi 5 waktu itu saya selalu terpikirkan Yesus. Saya tidak mengalami penglihatan apapun, tapi perasaan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ketika kita melaksanakan sesuatu tapi hati kita tuh kemana-mana. Dan pada saat saya melaksanakan sesuatu yang 5 waktu itu, di keyakinan saya sebelumnya, itu saya hanya merasakan Yesus. Menuankan terus ini akhirnya kayak lega aja gitu loh, kayak mintanya tuh langsung ke kepada Allah. Allah, betul. Nggak ada lagi perantara. Terus kayak apa ya? Oh, semuanya cuma satu gitu. Kalau nanti meninggal ya nggak takut. Ya, jadi teman-teman, jadi dia itu beranggapan ya, berpikiran kalau Yesus itu adalah bisa dibilang nabi ya, berarti Nabi. dia ini seorang nabi. Jadi kalau Sebenarnya- minta apa-apa sama Allah lah, benar. Jadi kita tuh nggak usah mengharapkan manusia. Kita Iya. meminta sama Allah langsung ya kan, langsung to the point aja sama Allah gitu kan. Iya. Gitu jebret langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya mikirnya Keren. juga di Ya, karena gue minta sama Allah. Iya kan, gue minta di sama Allah. Kristen kemarin itu juga teman-teman kan pada nanya itu kan. Oh, percayain Yesus itu Tuhan atau nabi? Itu pikirannya itu bukan Tuhan, tapi sebagai perantara aja ya. Perantara itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahidu Mubarizun ya. Dan kita tahu para Polycardos teman-teman selalu memproduksi murtadin-murtadin yang mereka anggap bisa menjadi garda terdepan dalam mengguncang iman saudara-saudara muslim kita. Terus yang kedua, tentu saja murtadin ini juga dipakai untuk menguatkan doktrin mereka kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di gereja. Jadi kita akan sering melihat ya, bagaimana murtadin-murtadin itu diundang dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memberikan kesaksian. Ini beda dengan pihak muslim. Saya, ya teman-teman, nggak pernah seumur hidup disuruh menjadi khotib Jumat, menceritakan pengalaman saya mualaf. Nggak ada, teman-teman. Dan kalian boleh cek, nggak ada satupun Jumatan ya yang isinya bukan khotbah, tapi kesaksian mualaf. Nggak ada, teman-teman. Di Islam kita nggak seperti itu. Beda dengan mereka. Di mana dalam kebaktian mereka itu sering diisi dengan kesaksian-kesaksian terutama dari para murtadin. Dan kadang-kadang mereka nggak ngecek juga, ini backgroundnya siapa, orangnya siapa, ini benaran murtadin atau tidak. Pokoknya lagi terkenal, pokoknya disukai oleh para pendengar, para jemaat, ya sudah, undang saja. Bahkan Elia Miron dilabelin apa? Pester, karena lagi terkenal. Jadi mereka tuh memang yang penting orang ini bisa membuat para pendukungnya, wah semangat 45, Islam musuh dan sebagainya. Yang penting itu bagi mereka. Mereka nggak akan pernah ngecek backgroundnya siapa, ya terus juga pengajarannya benar atau tidak. Bahkan sering ya, gereja-gereja tuh mengundang orang yang denominasinya jelas-jelas itu adalah anti dari denom gereja tersebut. Orang reform, nggak mungkin ya, nggak mungkin mereka ngecek, nggak mungkin mereka mau tahu juga. Mereka undang nih, ternyata karismatik, waduh kacau balau. Sering terjadi teman-teman. Begitu juga dengan karismatik. Dia ngundang orang reform yang jelas-jelas anti dengan bahasa roh dan mukjizatnya. Ini yang terjadi saat ini, yang penting terkenal teman-teman. Begitu juga dengan murtadin-murtadin ini yang sekarang memang dipakai dengan sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali murtadin-murtadin itu sengaja hadir dengan atribut-atribut Islam. Contoh, ya, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, kesaksian di dalam gereja menggunakan hijab. Itu yang perempuan. Kalau yang laki ini ada nih teman-teman. Joseph Albert ya, salah satu yang sedang digandrungi oleh para laskar Polycardos. Itu sering sekali menggunakan atribut Islam. Tujuannya apa? Ya supaya visualnya keren. Supaya tampilannya, oh ini Islami banget nih orang gitu kan. Ini benaran
murtadin gitu, supaya jangan diragukan bahwa dia adalah murtadin. Kan tujuannya itu. Padahal kalau kita lihat wajahnya ya nggak wajah Islam gitu. Tapi supaya kelihatan Islam ya atributnya kan gitu. Minimal atributnya harus Islam. Itu yang dijual teman-teman. Dan yang beginian sangat laku. Sangat laku di sebelah teman-teman. Ya kita akan tonton dulu, nanti kita akan bandingkan beda kualitas. Bagaimana murtadin dan mualaf, ya. Dan ini sama-sama masih muda. Sama-sama anak muda teman-teman. Kita akan bandingkan kualitasnya bagai bumi dan langit sekali lagi. Ya, bagai bumi dan langit. Kita saksikan dulu teman-teman. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersaksi dan juga sharing di tengah-tengah teman-teman komunitas yang telah diselamatkan. Amin. Amin ya. Jadi kita sudah keluar dari kegelapan menuju terang abadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, memang nama saya di TikTok biasanya Joseph Albert Michael. Cuman memang nama asli Islami sekali. Pastor Fadil tadi sudah tahu. Untuk latar belakang, saya sama kurang lebih dengan teman-teman yang ada di sini semua, Bapak Ibu, kita semua dari latar belakang yang sebelumnya tidak mengenal Kristus sama sekali di dalam hidup kita ya. Jadi bisa dibilang kita bukan dari saya bukan dari Kristen gitu kan. Dan memang ya seperti juga nama akun saya mantan radikal, Pastor. Jadi memang radikal sekali dulu saya, latar belakangnya dari kecil itu sudah terbiasa nonton, mungkin Bapak Ibu tahu ada yang mengenal Zakir Naik, udah hatam ya, Ahmad Didat dan seterusnya gitu. Dan memang untuk saat ini di usia saya yang sekarang kurang lebih 21 tahun. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi untuk sekarang saya masih berkuliah, puji Tuhan, luar biasa dapat kesempatan dan itu berkat semua dari Tuhan, kebaikan Tuhan semuanya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya suka nonton Zakir Naik ya, Ahmad Didat, yang sering ditanyakan itu apa sih? Yesus itu Tuhan dari mana? Ditulis dalam Alkitab ya enggak? Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Ya mungkin kita orang yang dulu dari sana itu bakal berpikir, wah orang Kristen ini nggak bisa jawab, ya kan? Dari situ mulai saya itu bukan apa-apa ya, jadi mencari sendiri gitu kan. Jadi terbiasa dulu saya itu memang ingin sekali mendebat gitu orang Kristen secara langsung gitu. Mungkin itu dampak dari tontonan tadi, Pastor, tontonan dari Zakir Naik. Jadi memang saya juga pernah cerita di kesaksian saya sebelumnya bahwa saya itu mendebat salah satu adik kelas saya waktu SMP. Wah itu benar-benar radikal itu. Jadi saya bukan yang sekarang di cover di media sosial gitu, tapi saya ketemu orangnya langsung, bertatapan muka langsung. Saya praktikkan apa yang Zakir Naik biasa tanyakan. Dan impressingly bahwa ternyata adik kelas saya bisa jawab, oh Yesus itu Tuhan. Loh, saya nggak puas. Oh, adik kelas kamu Kristen ya? Iya betul, Oke. Kristen. Dia bisa jawab dan akhirnya saya dengan penuh benci ya kan, karena memang dari kebencian tadinya gitu. Kalau kata orang kan benci lama-lama jadi cinta dan memang betul ya, terwujud. Jadi saya belajar sendiri lagi, mencari dalam lagi. Saya mencari itu tujuannya bukan untuk tadinya untuk mengikuti Yesus ya. Saya itu tadinya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari lagi. Mana nih yang saya pikir nggak bisa dijawab lagi. Sampai akhirnya singkat cerita, saya itu merasa kemudian panggilan dari Tuhan itu, dari Yesus itu di hidup saya, yang tadinya mungkin di tahap yang penolak, denial, tapi lama-kelamaan panggilan tersebut besar. Jadi kalau teman-teman di sini tahu kan biasaan kita 5 waktu itu ngapain ya. Jadi 5 waktu itu saya selalu terpikirkan Yesus. Saya tidak mengalami penglihatan apapun, tapi perasaan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ketika kita melaksanakan sesuatu, tapi hati kita tuh kemana-mana. Dan pada saat saya melaksanakan sesuatu yang 5 waktu itu, di keyakinan saya sebelumnya, itu saya hanya merasakan Yesus. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengambil waktu sejenak. Saya berdoa dalam hati, saya pikir, kalau memang Engkau benar adalah Tuhan, tolong benar-benar kasih saya suatu tanda gitu kan. Suatu tanda yang benar-benar saya bisa akhirnya menerima Engkau. Tanda itu Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, itu secara tidak langsung itu bertubi-tubi. Jadi dimulai itu saya minta yang kelihatannya sepele. Jadi pernah waktu itu kesaksian saya kehilangan STNK. Saya minta, Tuhan tolong temukan, ketemu. Saya SMP pada saat ujian nasional, saya nggak belajar itu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan nilai saya, name saya bagus ya. Terwujud.
dapat SMA negeri. Itu persatu tadinya tuh masih denial, masih nggak mungkin, ini cuman hoki kalau kata kita ya, cuman beruntung. Sampai akhirnya saya itu mengalami suatu pergumulan hebat, di mana saya itu ya biasa anak muda Gen Z itu bertengkar sama orang tua ya, karena orang tua saya sudah melihat ada yang tidak beres. Bahwa saya tadinya radikal terhadap Kristen, kok kayaknya kamu malah jadi kepikiran Kristen terus gitu. Takutnya nanti mama papa takut kamu jadi murtad gitu. Ya itu. Sampai akhirnya di poin itu saya menilai bahwa Tuhan sedang memanggil saya gitu. Sampai akhirnya di usia saya yang 16 tahun itu saya mulai mendapatkan panggilan itu, sampai akhirnya saya perlahan-lahan membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Singkat cerita seperti itu, Pastor. Oke. Pada saat kamu memutuskan untuk bertobat, bagaimana sikap keluargamu? Kalau ini kita udah nggak heran lagi ya. Seperti firman Tuhan ya kan, Yesus bilang, aku datang bukan untuk membawa damai. Weh, biasanya dikutip nih sama polemik-polemik ya kan, wah Yesus ngajak perang nih ya kan. Tapi makna dalamnya ternyata kedatangan Tuhan, Yesus itu memberitakan suatu berita yang membuat orang yang denial seperti mereka itu, yang tidak menerima kenyataan bahwa firman Allah telah turun datang menjadi manusia yang nyata gitu kan, yang telah hadir di tengah-tengah kita, itu semakin jelas pertentangan itu. Sehingga reaksi orang tua saya seperti pada umumnya gitu, menolak awalnya ya, awalnya memang menolak, awalnya keras. Dan sampai memang pada saat itu saya dihadapkan langsung debat sama adalah salah satu tokoh di lingkungan saya, bisa disebut dengan ustadz gitu kan. Dia biasa mengisi pengajian dan memang dulunya guru ngaji saya juga. Gitu. Jadi saya diperdebatkan, apa alasan kamu mengikuti Yesus? Ya biasalah, yang Bapak Ibu sering temukan di media sosial atau di TikTok atau di YouTube ya. Sama sebenarnya, polanya sama, mereka sudah kalau dibilang apa ya, sudah terprogram lah ya pertanyaannya, terus kemudian reaksinya ketika kita pun sudah bisa menjawab gitu kan. Jadi ketika ditanya kenapa kamu memilih Yesus, saya jawab pada saat itu. Dan pikir saya begini, saya pada saat itu Bapak Ibu jujur tidak pernah sama sekali bisa paham Alkitab. Waktu itu saya diam-diam beli Alkitab, Pastor, teman-teman semuanya. Diam-diam saya beli, mengumpulkan uang sendiri, saya nabung sendiri, saya beli Alkitab di Gramedia. Saya baca itu nggak ngerti sama sekali jujur. Mungkin karena pengaruh Roh Kedar kali ya. Padahal bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia, bukan yang bahasa yang dulu. Bahasa Indonesia harusnya bisa kan ya, sama seperti kita baca buku biasa. Nggak ngerti, tapi pada saat itu saya waktu itu menemukan firman Tuhan ya kan. Oleh karena namaku kamu akan dibenci, kamu akan diserahkan ke mahkamah agama. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Tapi nanti yang akan berbicara adalah Roh Kudus yang akan terus berbicara terus terang kepadamu, ya kan? Yang akan menuntut kamu. Itu pada saat itu ayat itu yang mengena saya, dan itu yang langsung muncul di ingatan saya ketika saya berhadapan dengan ustadz yang mediasi saya. Karena pada saat itu sudah Bapak Ibu situasinya itu sudah keluarga besar sudah datangin saya. Jadi rembukan gitu. Jadi saya seolah-olah itu seperti apa ya, kriminal kali ya, seperti mohon maaf, seperti mungkin habis ngapain gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa, dan dengan pada saat itu saya tidak memahami firman Tuhan. Betul-betul 100%. Beli Alkitab itu saya baca Kejadian sampai Perjanjian Lama itu saya nggak ngerti. Saya lengkap akhirnya. Perjanjian Baru dari Injil Matius itu juga saya nggak ngerti. Saya cuma comot-comot ayat. Akhirnya ketika ditanyakan itu, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di titik saya ingat pertanyaan terakhir yang membuat ustadz itu akhirnya tidak lagi, oknum tersebut ya, tidak lagi bertanya lagi, adalah ketika berbicara mengenai murtad saya. Dia bilang begini, saya percaya nanti kamu akan menemukan kembali lagi kepada yaitu hidayah. Lucu ya teman-teman ya. Jadi saat sholat yang terpikirkan Yesus. Ini ngapain lah nih anak ya? Ini anak kacaunya minta ampun loh. Mau sholat bisa muncul wajah Yesus. Ini kalau bukan goib nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin. Mengerikannya Yesus ini. Mengganggu orang yang mau sholat. Tapi memang benar ya. Kalau kita itu taat, ya, kalau kita itu hidup benar, kita itu ingin menjalankan ibadah, ada aja kadang-kadang gangguan setan-setan itu teman-teman. Dan Albert itu membuka hati, membuka celah untuk roh-roh jahat masuk ke dalam dirinya. Itulah saya bilang jangan pernah menantang-nantang yang beginian, mintalah selalu petunjuk kepada Allah. Kalau
Albert Joseph ini orang yang benar, dia akan minta kepada Allah, tolong singkirkan ya setan-setan yang mengganggu ibadah saya. Tapi kan enggak, dia yang membuka dirinya. Oh, ini Tuhan. Oh, ini yang benar gitu. Kalau ceritanya benaran dia murtadin. Karena banyak orang juga meragukan bahwa dia benaran murtadin. Ya, sekali lagi, banyak orang yang meragukan. Padahal dia open camp gitu. Kenapa nggak berani dengan wajah aslinya? Kenapa harus pakai sengaja atribut Islam? Apa nggak pede dengan atribut Kristen? Ini kadang-kadang kita bingung ya. Jujur, mohon maaf teman-teman, banyak orang Kristen sok-sok gaya bilang gini, atribut Kristen lebih keren, salib lebih keren gitu. Bahkan mereka banyak yang menjual atribut-atribut Kristen, ya salib-salib punya kalung, kepada umat Muslim. Dan generasi muda kita banyak yang, ya menurut saya agak geblek gitu. Banyak umat Muslim yang sekarang sok-sok pakai kalung salib biar keren gitu. Biar keren. Umat Muslim awamnya sok-sok pakai salib, tapi apologet Kristennya, misionaris Kristennya nggak mau pakai atribut Kristen. Ini agak aneh juga. Mikana nggak mau. Joseph Albert nggak mau, teman-teman. Ini gimana gitu? Kok jadi serba terbalik sekarang dunia ini ya? Agak kacau balau. Saya kadang-kadang bingung gitu. Apa nggak pede? Apa nggak malu gitu? Ya sudah, agama kita apa? Pedelah dengan agama tersebut. Ngapain kita sok-sok pakai atribut orang? Aduh, nggak ada menariknya ya. Bahkan dulu saya ada yang tawari, ya dibilang kalau nggak Bang Jul live gitu kan, pakai topeng terus pakai atribut Yesus, kalau nggak pakai jenggot wajah Yesus biar nggak ketahuan gitu wajahnya kan saya pakai topeng gitu, ataupun saya pakai masker. Dia bilang ya udah sekalian aja pakai jenggot yang Yesus, pakai kostum kayak Yesus gitu. Saya bilang aduh, untuk apalah itu, malu kita, jujur malu teman-teman. Ngapain kita pakai atribut-atribut sebelah? Kita pede bahwa kita adalah Muslim. Jadi memang beda sekali kualitas kita dengan mereka, dan kita akan tampilkan ini salah satu mualaf luar biasa yang sempat menjadi muridnya Kodondi, menjadi editor sekaligus kameramen Kodondi ya. Saya beberapa kali ketemu saat main ke tempat Kodondi, waktu kita ke Cianjur juga bareng ya, ketemu. Ya kalian bisa saksikan ini kesaksiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang cerah untuk kita semua dan berkah untuk kita semua ya. Hari ini saya bersama mualaf dengan siapa? Andika. Andika. Coba perkenalkan diri, Bang Andika. Perkenalkan, teman-teman tahu nih. Saya Andika Pialanta Sembiring, saya mualaf dari Karo. Oh, Karo. Mantan ini, nggak kasih tahu, mantan stafnya Kodondi. Beliau ini adalah mantan stafnya Kodondi. Mantan editor ya. kameramen. Keren nih ngedit-ngeditnya nih ya. Sebelum kan? Kang Erik ya, bagi Belum. teman yang mungkin Sebelum Kang Erik. ya, yang Jadi- nggak tahu sebelum Kang Erik Jadi generasi pertamanya ya? Enggak, Bukan. Generasi kedua. keempat. Generasi Ya. keempat. Oh, udah banyak. udah banyak. Udah banyak. Oh, udah banyak. Berarti generasi keempatnya nih. Seniornya Glenn senior. Seniornya Glenn. Jadi jadi dengan siapa tadi? Andika. Jadi beliau Andika ini Dika ya manggilnya Iya, kan? Dika Dika. ya. Jadi Dika ini adalah seorang mualaf dari suku Karo ya. Iya, benar ya? suku Karo. Jadi gimana nih? Udah berapa lama nih mualaf nih? Jalan mualaf itu ya hitungannya 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun sama ya setengah. maksudnya 2 tahun setengah. Iya. Berarti tahun 2023. tepatnya. 2024. 2022. 22. Iya. Oh, berarti Akhir. tuan dia setahun lah ya umurnya. Jadi mualafnya di mana itu? Saya di Padang. Oh, di Padang. Iya, di Padang. Oh, terus gimana sih bisa pengen mualaf itu pengen memeluk Islam tuh kenapa gitu? Lu Nah. pengen tahu sih dikit-sedikit nih. Ceritanya itu kan sebenarnya awalnya ada permasalahan keluarga lah. Oh. Permasalahan keluarga. Terus singkat cerita meninggal lah paman kan. Nyari pelampiasan kayak bukan nyari pelampiasan apa, nyari kayak yang bisa teman curhat gitu. Oke. Dapatlah satu cewek di Oke. online. Oh, cewek online. Oh, jadi online nih. Online. Sekarang Oke. udah ketemu sih gitu. Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Karena Terus? Muslim, Hah? ngobrol-ngobrol, jadian lah. Jadian. Oh, jadian masih via Kristen. jarak jauh. Iya, masih Kristen. Oh, masih Kristen. Iya, Nah, masih. terus, itu terus. LDR. LDR, LDR. jatuhnya LDR, tapi udah video call, udah ini. Hmm. Jadinya kan udah kenal lah. Eh. Dan dekat juga sama rumah kalau di Jakarta Utara. Oh, emang ada rumah di Jakarta Utara? Di Jakarta Utara Di mana ada ya? rumah Di mana ya? di Semper. Oh, Tanjung Priok. Semper. Oke. Nah, Terus. singkat- Berhubungan berapa lama tuh?
berhubungan berapa bulan aja setelah paman meninggal. Oke, oke, oke. Paman oke. meninggal kan lebih deket sama paman lah kalau ini kan. Paman meninggal, ketemu dia, ada permasalahan keluarga, belum ada niatan belajar Islam sih. Oh, belum ada. Oke. Tapi udah ada dari kecil itu emang keluarga itu ada yang Islam. Oke. Soalnya Penasaran mama itu gitu. murtad sebenarnya. Oh, mama murtad. Iya. Oke, oke. Nah, nikah sama bapak. Iya, karo. Semuanya itu full karo. Oh, mama Dua-duanya. murtad. Iya. Jadi mama ngikut Bapak. bapak. Lu Ah. si papa agama apa dulu? Kristen. Kristen, Protestan. Kristen masih sekarang. Masih. Oke, oke, oke. Nah. Kata karo nggak ada yang Buddha, jangan bohong. Oh, Nggak ada. Terus. Gak ada yang Katolik. Nggak ada yang Katolik. Sedikit Ada. juga Sedikit juga Katolik. Oke, oke. Katolik. Nah, singkat cerita, belajarlah dari dia. Belajar Islam. Islam, oke. Nah, belajar Islam dan nggak ada penolakan untuk belajar itu. Oh, coba apa yang kamu pelajari pertama kali dengan wanita itu kan? Iya. Wanita tersebut, apa yang kamu pelajari pertama kali tentang Islam? Untuk pertama kalinya ya cerita tentang Nabi lah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, Oke, nah. apa yang diceritain sama dia? Coba. Sebelumnya itu dirunut dulu ya, kayak teman-teman itu nanya, kenapa sih di Kristen itu lebih ke Isa gitu kan, ke Nabi Nabi Isa kan, Atau biasa terus panggil Yesus ya, Nah, oke. dulu mikirnya itu cuman kayak gini, mikirnya itu kita berdoa, saya berdoa ke Allah itu, tapi perantaranya Isa. Oh, Setelah iya. Setelah belajar dari dia, setelah belajar dari pasangan ini gitu, cewek ini, jadi terbuka pikiran kenapa harus minta ke Isa gitu, harus kayak perantara. mediator lah, Ibaratnya mediator. kayak orang kita minta ke orang tua cowok tapi perantaranya orang tua cewek gitu. Ya, oke. Kenapa paham. nggak langsung aja? Oke, Iya. oke, betul. Terus? Kenapa nggak langsung aja? Terus belajar tentang Nabi Muhammad dan semua nabi lah kayak ya 25 nabi itu kan, Ya, betul. belajar udah singkat cerita itu tiba-tiba mama nelpon mau mualaf nggak katanya. Mama nelpon. Iya, mama nelpon. Mama kan udah mualaf duluan kan. Oke, Kembali lagi kan. Kembali lagi. Nah, ya kembali lagi. Mama bilang mau mualaf nggak? Udah ini ada saudara di Padang nih gitu, Padang kota gitu kan. Oke. Ada kakek masih bimbang soalnya kayak mana ya? Masih ada Keraguan. takutnya, ya, takut. Keraguan gitu, masih ada bimbang lah. Iya, Oke. keraguan sama kayak takut ninggalin sholat ini Iya, kalau iya, udah iya. masuk Islam takutnya kurang belajar gitu. Iya, betul. Emang bener sih kurang belajar. Tapi nggak apa-apa. Iya. Namanya ilmu kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Namanya kita ingin belajar tentang Islam itu nggak akan dikasih waktu sampai kapanpun. Iya. Selagi kita masih hidup, kita masih bisa belajar ya nggak masalah. Iya. Gitu, seperti itu kan. Karena Islam itu kan cangkupannya luas Mm. gitu kan. Kepada siapapun Anda belajar, ambil positifnya, buang negatifnya. Iya. Seperti itu gitu loh. Terus. Nah, singkat cerita mualaf lah Nah. di Padang, di kota Padang, Kota Padang. di Muhammadiyah Padang. Itu bayar nggak? Enggak bayar. Soalnya kan Mualaf bayar. Ya kan gua nanya dulu. Mualaf bayar di nggak nih? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Iya, langsung di Alhamdulillah. Muhammadiyah. Karena kakek pernah jadi pengurus Oke. Muhammadiyah. Nah. Jadi gratis ya teman-teman ya, bagi yang ingin mualaf gratis. Oke. Bertepatan hari Jumat. Alhamdulillah, Jumat berkah untuk kita Nah. semua. Oke. Terus. Di hari Jumat itu kan rame tuh setelah sholat Jumat ada tuh kan orang Padang kan semuanya ini kan mayoritas Muslim kan. Iya. Tiba-tiba yang nggak kenal itu melukin gitu, ngasih Melukin? duit, ngasih ini. Oh, Inti zakatnya. nggak ada diminta, nggak ada ini. Ya, jadi teman-teman ya, jadi mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf. Dia tuh berhak menerima zakat kalau udah menjadi mualaf. Seperti itu Iya, ya. iya. Oke, Tapi oke. itu jadi shocknya Dika. Kenapa? Gua shock. Sama. Saya gua kalau Iya. saya itu kok gua malah dikasih duit. Iya. Kalau gua bayar. Jadi kemarin tuh shock Iya, tuh, benar, tiba-tiba orang yang nggak dikenal tuh yang bapak-bapak yang setelah sholat Jumat lah kami kan, sholat pertama kali ngikutin sholat ya sholat Jumat itu Sholat langsung. Jumat. Nah. Pasti pertama kali ngikutin sholat gimana? Ada kesan-kesan dari orang gimana kayak gitu? Iya Gimana, kayak ya, ini ngeliatin siapa kayak- ini awalnya kayak orang nengok-nengokin gitu. Ya, biasa. Soalnya gitu. sebelum itu belum ada pengumumannya. Betul, gitu. betul. Nah setelah itu ya udah singkat cerita, jalan ceritanya itu ya ketemulah sama cewek ini kan Oh, langsung ketemuan nih di mana? Di Jakarta? di Jakarta kan. Alhamdulillahnya lulus dari programnya Pak Nadiem kemarin tuh yang magang Nadiem Karim. ya yang magang Oke. merdeka
Kan berangkatnya semua ke sini dibiayain pemerintah Oke, kan. oke. Akhirnya ketemu Dia kuliah atau apa? Cewek doang? ini? Iya, saya enggak, dia Madura kan soalnya jaga warung. Oh, oke. Nah. Jadi dia Dia SMK, lulusan Oke, SMK tapi nggak SMK ya. lanjut. Oh, jadi nggak lanjut. Bantuin orang tuanya. Oke. Jadi lulus SMK lulus kan? Lulus. Berarti dia Aman. sampai SMK. Iya. Oke, aman. Nah, aman lulus. Aman dari apa nih? Aman maksudnya pendidikannya cukup Pendidikannya lah. masih aman cukup. lah. Pendidikan cukup dong, ya kan? Kalau SMK kalau lulus kan dia bisa ngelamar kerja gampang. Betul dong, Iya, ya kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau jadi nanti mau dikuliahin juga gitu. Mau dikuliahin juga. Lanjutin. Jadi apa nih? Jadi merit? Kalau Apa, jadi jadi- merit gitu ya, Kayaknya dibiayain. kalau jadi merit nggak mungkin lalu kuliah ini. Iya. Kayaknya bakal Iya, ngurus anak. kalau dia pengennya kuliah dulu, jadinya nggak Dika juga nggak ini sama anak juga gitu loh, nggak Jadi dia buru-buru. nggak buru-buru. punya anak Tapi gitu. rencana ini kenal nih cewek ini udah berapa lama? Itu 3 tahun. 3 tahun. Tunggu lo, ini kok kemana lu nanyanya? Balik dulu, lu artinya ke Jakarta supaya Supaya apa nih? cewek ini. Iya kan? Magang sekalian Magang, dipain. tadi kan udah ngomong. Jadi Ya intinya ada kesempatan dari programnya Pak Nadiem kita sekalian ketemu. nah, tadi kan udah ngomong. Baik benar. Enggak, kalau dasar ke Kodoni. Nah, Nah, gimana? itu kan udah selesai tuh, udah selesai magang, selesai ini balik lagi ke Padang. Karena di Padang nggak ada ngapa-ngapain, juga telat ngurus KKN, nggak daftar KKN, jadinya nekat ke Jakarta lagi pakai uang yang dikirim bapak. Oh, seadanya lah. Iya, seadanya. Oke. Terus Nah, tapi bapak tuh masih ngirimin lah. 2 bulan nganggur di Jakarta. Tunggu lo, artinya lu sama bapak lu nggak hubungan bagus? Awalnya nggak, akhirnya karena nenek jadinya luluh. Oh, pertama jadi nggak ada setuju perantara, orang tua. nggak setuju lah. Enggak, tetap aja nggak setuju. Awal Amal. dia tahu mualaf gimana tuh? Awalnya Marah. udah pasti berapi-api dia. Marah, tapi gini, dia nggak mau biayain awalnya. Nggak mau oke. biayain. Oh, nggak mau biaya kuliah lu tuh? Iya, udahlah, lu terserah lu Mau jadi apa gitu kan? kan ada zakat tuh, ada inilah, minta tolong lah sama yang jadi mualaf pemikiran gitu, dia itu katanya. kalau misalkan mualaf itu udah terima zakat itu di pikiran tuh gede gitu kali Iya. ya, sebesar yang jadi beban. Iya. terus. Setelah itu karena ngadu juga sama nenek ya, karena ini kan pilihan Dika gini-gini, nenek juga bilang ke bapak itu masih tanggungan, itu kan udah pilihan dia, ya udah ikutin aja. Betul. Untungnya karena cucu pertama. Alhamdulillah. Jadi disayang ya. Iya. Berarti itu juga udah mungkin Allah mengirimkan sinyal kepada nenek ya Iya. supaya setidaknya dibikin suasana tuh menjadi lebih dingin, Iya. ya kan, lebih dingin. Jadi Soalnya nggak dari panas. keluarga bapak juga banyak yang Islam juga, Oke. jadinya toleran lah gitu Iya, lah. iya. Masa bapak sama anak sendiri nggak kayak gitu, Nah, gitu lah. Jadi pada akhirnya luluh juga. Luluh. Oke. Nah, sampai sekarang hubungan baik. Amin. nah. Alhamdulillah ya. Ya singkat cerita kan yang itu tadi yang mau lamar ke Kodondi itu 2 bulan nganggur di Jakarta 2023. Jadi Akhir. 2023 itu nganggur sampai 2024 Januari lah gitu. Januari sampai 2024 Januari itu lamar lah ke Kodondi. ngelamarnya itu ini caranya itu nge-DM. Jadi DM apa ini Instagramnya dia ya? Instagram dia. Kodondi. Oh, jadi emang tahu Kodondi pengen membutuhkan seorang editor atau itu dari mana? Nggak ada. Oh, jadi Gini. langsung lamar aja. Gini, Oke, ceritanya kenal Kodondi itu, taunya dari Kodondi itu cewek Dika juga. Karena dia kan viralnya 2023 itu sama Elia. Oh, Elia Miron, Elia kan? Joni, bukan Elia Joni lagi. salah. Elia Joni. Iya kan? Itu kan yang Elia Miron kan, yang debat Yesus sama Isa kan kemarin tuh. betul. Nah, pas itu nonton lah channelnya kan. Ya. Editingnya kurang nih, inilah gini-gini. Kira lamar lah. Ngelamar gitu, tapi nggak sebagai minta bantuan gitu loh. Kayak, oh kalau ada kerjaan gini, saya sebagai editor, saya sebagai mahasiswa isi Padang Panjang gini-gini, saya bisa ngedit, bisa kamera. Oh, kirim CV lah. Dia ngirim CV, Kirim terus lamaran ya lah. udah tiba-tiba disuruh datang ke studio. Alhamdulillah kan semua aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan kita rezeki dari yang nggak terduga-duga. Gitu loh kan? Iya. Awalnya ya mualaf itu juga kakek tuh nyuruh juga ya kayak Pak mualaf pada umumnya, minta zakat, minta ini, dikirim proposal sana sini. Tapi kan karena kuliah kan nggak bisa bolak-balik Padang Panjang, Padang kan. Jadinya makan waktu, jadinya marahan juga sama kakek yang mualafin itu kan.
sebenarnya salah sih kayak gitu kan. Nggak boleh lah. Nggak boleh marah jadi gitu itu kita ya ngerti sih. Nah. Jadi nggak boleh minta-minta lah. Iya. Jual zakat tuh sebenarnya teman-teman ya semua ya, zakat tuh nggak boleh diminta-minta ya sebenarnya ya memang jatahnya mualaf ya. Kalau memang dari pihak salon nggak ngasih ya udah. Tapi Kita kakek itu Insya Allah ya. sebenarnya belum ngasih ini loh. Kami belum ngasih CV, tapi kakek itu ngotot, ayo kita ke ini, kita ke ini. Tapi karena waktunya Diga juga nggak ada. Jadi kakek itu ngajak gitu. Iya ngajak, ayo kita ke Basnas, ke Lazismu, ke ini. Buat ngambil zakat itu. Jadi kayak ngasih ngambil, proposal lah. ngasih proposal gitu. Maksudnya kayak bikin usaha lah gini-gini untuk mahasiswa lah gitu lah. Tapi kan karena nggak ada, bukan niatnya ngemis ya. Kalau ada gitu bantuan dari mereka ya udah bikin ngerti. usaha. Tapi kan nggak ada waktu untuk Usaha. nggak ada waktu untuk Padang Panjang balik-balik Iya, gitu. iya. Jadinya marahan sama kakek almarhum kakek. Almarhum kakek ya. Nah, Oke. udahlah nggak nerima itu kan sama sekali tuh nggak ada ini ya. Itu tadi kembali lagi ke ceritanya jadi editornya Kodondi ya itu modal nekat doang ke Jakarta. Kalau kakek dipanggil Kodondi untuk langsung bekerja di tempat Iya. Kodondi. Itu selangnya bekerja berapa lama? Bekerja itu dari Maret atau Februari 2024. Oh, sampai terakhir 2000 Iya, 2024 juga. 2024 ya. Tapi Di Juli. itu kan baik-baik kan, bentar doang kan. Jadi Bentar doang. oh cuman ini doang. Kan ada kesepakatan awalnya Oh sama ya, Kodondi. oke. Jadi keluarnya baik-baik kan. Baik-baik. Nah, jadi teman-teman jangan lihat kalau orang mau bekerja itu masuk baik-baik, keluar pun baik-baik Iya. ya benar ya. Jadi nggak ada sinambungan atau Nggak ada. nggak ada ini sama dia. Rahasia-rahasia Kodondi ini apa nih? Rahasia Kodondi. Tapi menurut Andi kerja sama Kodondi gimana? Enak, Enak. karena Oh. ya mahasiswa ya, walaupun gajinya ya masih sedikit lah gitu ya. Masih sedikit ya. Sedikit. Ya kan sesuai permintaan Iya, juga. permintaan juga. Awal-awalnya permintaannya emang belum minta gaya UMR karena Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Nah, karena masih segitu gajinya ya enak-enak aja soalnya tempat tinggal udah di situ. Disediain, ya jadi di situ udah ada Di situ, mes lah, mes sendiri Uang lah ya. makan per minggu dikasih. Ah, Beda sama bersyukur uang aja ya. gaji. Jadi kita bekerja sama orang, kita syukuri aja nikmat yang sudah kita dapat. Iya. Ya, benar ya, Tan? Tinggal di Alhamdulillah studio ya. sama kitab-kitabnya itu lah. Masih kecil lagi studio. Iya, belum kayak sekarang. Iya, belum iya, luas. yang masih kecil. Oke, oke. Masih belum sempit-sempitan belum tuh. dibobok lah ya. Belum. Dibobok ya, ya. Kan sekarang kan kalau sekarang mau tidur di situ pun kamera udah nggak bisa disimpan geser-geser. ya. Geser lagi. Kalau zaman dia masih geser-geser. Masih geser-geser masih simpanin. Simpanin. Terus. Nah, singkat cerita ya keluar. Nah, sekarang lagi ke Jakarta nyari dana Dana untuk bikin film. untuk bikin film. Tugas akhir. Sebenarnya tugas Tugas akhir. akhir. Tapi Belum tamat dong. Belum. belum. Ini Emang semester ambil tua jurusan apa sih? perfilman. Perfilman. Deh. Jadi buat teman-teman yang mau bikin film film maksudnya saya gitin rambut ya, nggak ada maksud apa-apa gitu. Sebenarnya kode. Bukan konteks itu. Sebenarnya saya gitin rambut ya teman-teman. Ya sebenarnya saya gitin rambut teman-teman, bukan maksud apa-apa. Ya cuman kalau ada maksud juga ya nggak apa-apa gitu. Terus, jadi dia mau bikin film kayak gitu. Iya, Jadi bikin film. Oke. Kemarin minta bantuan Kodondi lah juga lah sedikit lah dari yang punya rumah ini kan Bang Nanto minta juga bantuan. Mereka juga yang bukain kayak ketemu apa Buya Risman yang Muhammadiyah. Tapi rencana mau bikin film apa sih? Nah, gue penasaran nih teman-teman. Karena saya mualaf dan ngikutin Kodondi, ambilnya referensinya diri sendiri. Oke. Dan emang niatnya itu karena berdakwah ya. Filmnya itu nggak mati untuk di apa kampus saja, tapi bisa jadi pegangan investor gitu. Oke. Film apa ini? Film apa ini? Jangan dulu ya. Apa coba? Kalau gitu. judulnya boleh aja. Judul apa? Kayak judulnya itu ya dari bahasa Karo. Artinya itu satu kata mengungkapkan hati. Satu kata mengungkapkan hati. Tapi judulnya itu kalau dalam bahasa Karo ada kata pengukur. Oh, jadi ini film ini gimana? Baru mau digarap atau memang udah berapa persen atau gimana? Sekarang masih tahap pra produksi. Praproduksi. Jadinya kan pra itu kan nyari-nyari dana. Nyari-nyari ini. dana. Oh, tapi untuk Iya. produksi. Jadi konsepnya udah ada ya? Udah ada, udah Konsepnya ada. udah ada. Skripnya udah ada. Oke. Dosen juga bagus katanya. Wah gini, ini cerita baru gini-gini. Dan ngangkatnya itu juga bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Oh, bahasa tapi ada
teks terjemahan Iya, bahasa terjemahannya. Indonesia. Lu kayak Mandarin aja. Film pendek Film pendek kira durasi berapa menit? 15 sampai 30. Sama 30. Iya, makanya targetnya itu ya kan kalau targetnya juga ya festival luar gitu kan, luar. Kalau insya Allahnya masuk ke festival luar gitu, emang targetnya budaya karena orang luar negeri kan apanya pengen budaya Pengen gitu. budaya supaya kelihatan Iya. baik gitu loh. Iya, originalnya. Nah, yang mana? Mualaf. Iya, Mualaf tentang- diri dia sendiri. ya pertentangan tentang keluarga. Kayak ya kita kan para mualaf ini kan banyak yang ditentang keluarga kan. Ya adalah sebagian dicampur aduk sama ceritanya mualaf-mualaf yang Jadi 30 menit nih dia bikin film gitu, lu tambah lagi 30 menit, ntar gua masuk. 60 menit. Coba jadi gitu. Cina, Batak. Gampang, nanti gua dirias dikit, bisa diatur. Ya terus. Jadi Nah. rencana sekarang lagi mencari itu bantuan, Ya, bantuan donatur. dana, donatur. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendukung Andika ini untuk membuat film tentang apa? Mualaf. Mualaf, judulnya Sada kata pengukur. satu kata pengukur. Sada kata pengukur. Sada kata pengukur itu boleh bantu-bantu ya, bantu-bantu nanti melalui mana? Nomor WA terus di deskripsi. Nomor WA nanti aku tulis di deskripsi ini. Ya, ya kan? Terus nah jadi tetap dukung perfilman Indonesia ya Iya. pastinya ya. Jadi nggak kita ngambil dari luar gitu Nggak loh, ngambil. ya kan? Jadi bacakan nggak bacakan ya teman-teman ya. Terus, jadi sekarang ini kita balik lagi nih. Ya, jadi sekarang sama ini apa sama pasangannya gimana nih? Kita ngomong pasangannya nih. Udah Sekarang ta'aruf kah atau mau menuju ke jenjang pernikahan sekarang kah atau lagi masih... memperbaiki diri karena banyak masalah lah. Oh, jadi masih ini masih jarak jauh nih. Enggak, Sekarang sekarang gimana? sekarang Jakarta? deket walaupun deket ya karena banyak masalah jadinya perbaikin diri dulu supaya ini dulu. Felix nih. Kalau Ko Felix jawabnya udah putusin aja. Jadi ini statusnya apa nih? Gantung, putus atau Nggak putus. masing-masing dulu lah? Masing-masing. Oh, dulu. masa rehat atau Iya. judulnya masa Ibarat- rehat. ibaratnya ya kan? Kan Jadi niatnya emang Ngerti, tahun ngerti. depan itu langsung di apa namanya? Dilamar tahun depan niatnya. Jadinya karena banyaklah di masa pacaran ini permasalahan. tapi pengen nanya nih Andika nih. Andika cinta nggak sama itu? emang Sama- cinta. Cinta? Salah. Lu nggak boleh cinta sama pasangan, tapi lu harus cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pasangan yang lebih mungkin Iya. mungkin dengan masa ini dia memberikan pasangan yang lebih baik. Iya. Gitu loh kan kita nggak tahu ke depannya kayak Iya, gimana. tapi kan berusaha ya. Ya kan Ya, sama ikhtiar yang benar ya. Cuman kan kita mungkin Allah memberikan yang terbaik lagi kan Iya. ada yang tahu ya kan. Iya. Mungkin pasangannya Tapi- nih jadi produser. Iya, balik lagi nih kita nih. Kan nggak tahu juga ya kan. Intinya, Jadi portofolio artisnya banyak. tapi intinya ya Hmm. kalau ini kan udah dalam masa itu kan, dalam masa rehat. Intinya tahun depan lah. Niatnya depan itu apa nih? langsung Langsung nikah, langsung lamar lamar. terus mau nikah gitu. Tapi bener ya, langsung Iya. jangan lama-lama. Tadi keren ini kakak lagi. Iya, Apa kakak tahu? nggak tahu sih. Kumpul kebo. Bukan kartu kumpul kebo. Jadi kita Islam tuh nggak boleh namanya kumpul kebo. Iya. Kalau taruh udah nikah langsung aja udah. Kakaknya kartu keluarga aja. Iya, jangan kakak kumpul kebo ya, Iya, kakaknya kartu keluarga. Intinya Oke. ya, Terus, langsung lamar langsung lah. lamar tahun ya, bener ya. depan Tapi dianya udah siap. Udah siap kalau semisalnya emang berubah gitu dari ini kan masa goncang nih Ya. pacarannya juga. Dianya mungkin mau Iya, ngetes Dika juga mau berubah atau enggak Mau gitu. berubah. Nah, ini permasalahannya. Berubah jadi apa nih? Maksudnya berubah. Ya lebih baik lah. Lebih baik ya ke depannya ya. Soalnya kan Dika nggak ada guru nih. Mualaf tuh nggak ada guru, nggak ada Loh, tapi ini. kok Tenang. Kosong. Oh, kodon Kosong, masa kosong, nggak ada. Wah, Kodondi kan cuman bos sama karyawan Oh, aja. jadi tenang. Tenang. Jadi Bukan gini. nggak bener, tapi ya emang kayak gitu. Tapi Itu belum kalah. tapi antum jalani sholat udah bisa kan? Udah. Sholat udah bisa. Semua Sholat tetap bisa. minta sama Allah. Allah akan memberikan kalian the best ya, orang-orang Iya. terbaik dari segala penjuru. Iya. Kayak saya aja nih, saya diberikan orang-orang terbaik. Padahal saya ya pertama kali saya ngomong cerita sedikit ya, sholat belum bisa, apa-apa masih nanya lihat handphone, masih nanya istri dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah memberikan kita kenalan-kenalan orang-orang terbaik. Iya, itu kagetnya juga.
kayak Kita nggak ketemu sangka-sangka. Kodondi Ketemu Kodondi, ntar ketemu Julius. Nah, lu pengen tahu nih. kristologi doang. Oke. Yang belum tahu di kitab kemarin ya, di Bible Jadi kemarin sebenarnya itu tahu. pelajaran juga. Jadi biar kita tahu gitu loh perbandingan itu baik juga. Gitu, Iya. biar kita tahu. Tapi kan di sini dia pengennya ya juga imam yang ini kan, yang bisa baca Quran, bisa ini, bisa Oke, itu betul, dia. betul. Hah? Santren mau si itu, si siapa? Tadi gua ketemu si Cincin ya. Tadi ada Cincin. Kalau kalau pesantren kayaknya belum siap deh. Ada, itu ada kirim. Kemarin kan guru ngaji bersama nih kami. Ngaji sama, ada waktunya tuh kami ngaji bersama. Tapi kan kebanyakan Kodondi kan kebanyakan waktu, apa namanya? Banyak diundang-undang Ya, gitu kan. Jadinya kami juga dulu banyak juga agak padat ya, agak padat ya. Karena ngikut Kodondi kemana-mana kan. Iya, ngikut. Kodondi Iya, masuk iya. jurang, dia masuk jurang. Ngekor lah, ikutin lah. Kodondi masuk jurang. Iya. Jadi sekarang di mana nih? Jadi sekarang sibukannya itu aja. Iya, keliling-keliling kayak ke Keliling-keliling. Basnas, Nah, oke. ke MUI Kan udah kemarin, bilangin ke juga Bonang ya sama kan buat teman-teman ya. MUI. Jadi buat teman-teman semua, jadi Andika ini sekarang lagi sibuk untuk membuat menunggu ya, Iya. menunggu pembuatan filmnya. Kita sebenarnya kita doain sama-sama ya supaya dia bisa dapat donatur ya, bisa dibilang donatur ya untuk membantu perfilman Andika ini gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi kalau Andika berarti rencana untuk kedepannya nggak ada apa-apa lagi, cuman ini aja. Atau Rencana bagaimana? kedepannya sih emang lanjutin cita-cita jadi sutradara. Oh, nih kita doain nih teman-teman ya. Gue pengen bikin, enggak. Gue lagi. Sudah kalau dia jadi sutradara nih, gampang gue pengen bikin film. Jadi kita doain nih teman-teman ya supaya Andika ini bisa menjadi sutradara yang terkenal. Amin ya kan, biar sukses. Jadi sutradara kayak film-film Indonesia kan. Terkenal itu gampang, lu bikin bokep juga terkenal. Iya. Tapi kan sutradara film yang gimana dulu Iya, ya kan, kan terkenal action atau komedi kan bisa. Itu yang kemarin sutradara yang film-film yang apa kena panggil polisi itu kan. Oke, Iya. terkenal loh. Itu Tapi yang kan- enggak, itu yang haram. Kalau Mungkin halal. Dika itu patokannya itu karena sering dulu ya, Mas Kristen nontonnya kayak cara pencari Tuhan itu yang di SCTV Iya, kan. SCTV betul. Kan itu apanya Deddy Miswar kan. Jadinya Miswar. mainnya belakang aja, dakwah di belakang layar aja gitu. Oh. Kamu kayak Kodondi jadi bukan mumpung kemarin itu Kodondi. Tapi Belum gimana sambung. nih? Gimana nih tentang kan Kodoni suruh masuk ke Kode- filmnya gitu. Nah. Nah, gimana tuh si Kodoni, tanggapan Kodoni oke atau bagaimana? Belum ada tanggapan sih, tapi kan ini kan karena Kodon dibantu juga ya ke MUI ke ini ngontak-ngontaknya ke MUI, jadinya nanti silaturahmi dulu ke Kodondi, Oke, ngajak iyalah. ngasih brainstorm ke dia. Oh, Oke. kayak gini naskahnya kok. Oke, jadi ntar semoga Kodondi ya bisa ketemu sama si Andika ini kembali bertemu membahas film. Terus jadi Gimana? Islam dan Kristen lu ngelihatnya apa sih bedanya? Apa Tadi kan pandangan? lu pikir awalnya tuh Nabi Isa menghubung kalau di Kristen. Padahal kan Hmm. di Kristen tuh dituhankan bukan? Iya. Sebenarnya emang dituan kan. Artinya lu waktu jadi Kristen juga bukan Kristen yang benar dong nanti dibilang. Iya. Kristen Jatuhnya Kristen minggu yang gereja satu doang itu. pulang ya. Emang iya. Minggu gereja yang penting absen lah ya. Intinya pernah jadi panitia, cuman jadi panitia gitu Panitia aja. gitu aja gitu loh. Check out eksis Iya. ada. Nggak, takutnya nanti pasti dibilang sama pendeta-pendeta ini gara-gara nggak ngerti Kristen mualaf lu. Enggak, kalau di gereja, untungnya di gereja ya, Hmm. di gereja yang dulu itu nggak ada yang kayak gitu, Hmm. nggak ada yang ngejauhin, teman-teman Nggak, juga tapi nggak kalau ngejauhin. Tapi banyak tuh ya. Yang besok pasti bilangin pantesan lu mualaf gara-gara lu nggak ngerti Kristen. Nggak ada, Nah, gimana nggak ada, tuh? nggak ada. Tapi Soalnya ngerti kan? dia nutupin masih, sampai sekarang nutupin. Nutupin. Kalau untuk keluar medsos ya, di medsos itu nggak ada kayak ini, kayak jembarin kayak kegiatan Islam nggak ada. Oh masih tutup gitu ya. Tertutup ya, bikin story-story biasa aja lah. Oh iyalah. Yang Jadi- pada umumnya lah. Nah, Sorry, setelah lu sorry, belajar ringan. di perbandingan agama nih. Apa Perbandingan. yang lu dapat? Kan lu udah ikut Kodondi, lu dengar Nah, Kodondi ngomong gitu. kan yang awalnya itu yang bilang apa Yesus itu perantara gini-gini, emang benar di Kristen dulu menuhankan kan, Iya. menuhankan terus Oh. ini akhirnya kayak lega aja gitu loh, kayak mintanya tuh langsung ke Kepada Allah, Allah betul. nggak ada lagi perantara, terus kayak apa ya, oh semuanya cuma satu gitu, Hmm.
Kalau Tuh, nanti meninggal la ilaha ya illallah. nggak takut. Iya. Jadi teman-teman, jadi dia itu beranggapan ya, berpikiran kalau eh, Yesus itu adalah bisa dibilang nabi ya, berarti dia Nabi. ini seorang nabi. Jadi kalau meminta Sebenarnya- apa-apa sama Allah lah, benar. Jadi kita tuh nggak usah mengharapkan manusia. Kita Iya. meminta sama Allah langsung ya kan, langsung to the point aja sama Allah gitu kan. Iya. Gitu jebret langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya Keren, mikirnya keren. juga Aku di minta sama kamu. Iya. Karena gue minta sama Allah. Bagus-bagus. Iya kan, Nah, gue di minta maaf. Kristen kemarin itu juga teman-teman kan pada nanya itu kan. Oh, percayain Yesus itu Tuhan atau nabi? Nah. Itu pikirannya itu bukan Tuhan, tapi sebagai perantara aja ya. Perantara aja. Perantara itu berarti nabi kan? Iya, betul. Jadi gini, gue pengen tahu ketika Andika masuk Islam dijauhi gak? Kalau pertemanan itu di ini sih di main-mainin sih, kayak dibecandain. Oh, dulu Kristen gini-gini, sekarang Oh, udah mualaf gitu. sekarang cuman agak dijauhin nggak? Nggak ada. Nggak ada, tapi tetap main gitu. Masih main. Oh, ya berarti Soalnya temennya kan saling lingkungan- toleransi kali ya. Ya, lingkungan di kampus kan emang Islam semua. Iya. Oh iya ya. Padang Panjang kan Serambi Mekah. Serambi Mekah ya, betul. Kalau lu sendiri nih, ya itu kan artinya lingkungan keluarga lu memang campur-campur, Mm-mm. diterima semua. Ya, mereka ngelihat Islam selama ini gimana sih? Apakah kan ada juga orang-orang yang dulu bilangnya kalau di keluarga itu Islam tuh selalu dijelek-jelekin, teroris. Teroris. Tapi kalau ngebom. ya, nah, itu tadi bapak yang nggak nerimanya itu karena bapak cuman bapak nih yang emang Pikirannya kayak gitu. pikirannya kayak gitu. Jadi Kalau kakek sudah- enggak. dibilang terdoktrin ya kok ya, diterdoktrin. Jadi pikiran-pikiran mereka itu kalau udah masuk Islam tuh pasti ngebom kayak Iya. kayak apa namanya itu pesawat itu, Iya, bom iya. yang menara kembar itu buar meledak itu, habis itu langsung rusuh pasti ISIS. kan ISIS ya dan lain-lain. Padahal nggak seperti itu. Itu hanya oknum Iya. ya teman-teman ya, oknum gitu loh. Jadi kalau agama-agama lain nyamar di Islam kan bisa juga, itu kan Bisa aja. bisa juga seperti itu, menyelundup lah ke dalam agama Islam gitu. Menjelekkan Islam Menjelekkan lah, Islam. dari bilang dia Islam gitu lah. Tapi kan itu cuman bapak karena nenek juga kan banyak juga keluarga muslimnya yang baik-baik gitu. Nah, bapak itu masih terdoktrin sama adiknya nenek. Adiknya nenek ini kan memang aktif banget di gereja. Bukan terdoktrin ya, tapi kayak Islam itu masih kayak gini-gini di mata bapak gitu. Tapi ya kalau karena anaknya udah masuk Islam, jadinya agak menerima sedikit walaupun agak keras, masih agak keras di Saya itunya. keras ya, tapi alhamdulillah ya dia sekarang udah menerima ya, Udah berarti udah menerima. menerima. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama teman-teman supaya bisa dibilang keluarga Iya. kita ini bisa dapat hidayah. Ya kan, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita doakan aja yang terbaik gitu. Lu kan dari Karo nih. Iya. Karo tuh kan identik dengan babi panggang Karo. Iya. Sendiri makan nggak? Dulu pernah. Dulu BPG. Pernah atau suka? Suka dulu, suka. Suka. Akhirnya Mau nyoba? Eh, Gua pancing emang penasaran dikit. gua nyoba. Gua tanya mau saat dulu. Astagfirullah. Aduh. Ya, kan resikonya cuma 40 hari nggak diterima ya. Iya. Itu kalau 40 harinya nggak meninggal kan. Halo. Itu. BPG. Masalahnya film azab belum pernah ada kan, azabnya kenceng dan keselem banget. Jadi Itu boleh di film. tapi kan kalau enggak enggak itu tadi. BPG. BPG babi panggang goreng ini ketika udah bakar Babi ya? panggang Karo. Karo, nah Kan babi sekarang- panggang karo ini udah nggak makan gimana? Ada rasa pengen makan lagi ketika udah masuk Islam? Dulu kan emang suka lah tuh makan babi kan. Suka, oke. Akhirnya entah kenapa ya. Padahal masih kecil ya, masih remaja gitu ya. Itu udah mulai ngerasain pusing makannya itu. Oh, masya Allah. Kolesterol loh. masih Kolesterol. nggak tahu Nggak, kenapa. Tapi kalau kolesterol kan makan daging Yang sapi lain itu apa? nggak masalah. Tapi ke babi itu langsung Pinteran sekali apa? makan itu kan jam. Nggak, karena Gitu, bapak bilang, langsung masyarakat pusing. tua itu harus tambah tua supaya nggak pusing. Nggak disuruh gitu. Nggak Tapi ada. itu sebelum masuk Muslim kan? Belum. Nah, sebelum itu udah pusing tuh. Tapi Udah kalau udah pusing. masuk Muslim udah tinggalin dong. Udah tinggalin. Tinggalin Nggak, gitu. Enggak, pas Nggak, lu atau pusing dari orang tua nggak bilang ini kurang banyak mungkin makan. enggak. Dulu Ada pas kurang. pusing. Nah, udah nih, Dika bilang kan pusing nih. Makan babi kan udah mulai pusing nih Pak. Udahlah nggak pernah lagi makan babi. Oh, oke lah, ini tanda-tanda mau masuk Islam nih, tanda dibecandain Ya, gitu. udah dapat. Doa. Ya, Iya. udah doain lah ya. Oke. Tanda-tanda. Orang Karo semua pestanya mau Iya. meninggal, Eh. nikah apapun wajib ada
BPK. BPK. Intinya walaupun intinya kalau kita muslim ya di Karo, walaupun kita muslim tapi kan ada keluarga Kristen kan. Intinya harus potong babi juga, tapi misahin sih ininya dapurnya gitulah. Betul. Ini film ngomong-ngomong pakai keras sakti ya. Itu si Tong Samcong ya, Sun Gokong ini kagak makan babi dia. Ya kan kalau ngomong keras sakti ya mereka kan kagak makan babi kan. Vegetarian loh kan. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya sebenarnya gitu ya. Perubahan dari lu sendiri setelah Islam. Apa yang lu rasakan? Iya. Perubahannya sih nggak terlalu ini sih, tapi ya merasa tenang aja. Nggak terlalu yang kayak gerasa gerusuk. Iya, gerasa gerusuk kayak ini nih, kayak dapet ini nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak yang cerita lain lah gitulah. Intinya untuk diri sendiri aja lah. Jadi kita berserah diri aja, jadi kayak lebih tenang gitu ya maksudnya. Jadi berserah diri aja sama Allah. Kayak ada masalah kayak gini aja ya, itu langsung kayak ya udahlah, ya pasti nanti diselesain juga gitu. Berdoa aja gitu. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Jadi kita serahin aja sama Allah, Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar. Kayak Kohan, saya, semua itu pasti punya masalah. Nggak mungkin nggak ada yang punya masalah. Tapi gimana kita menanggapinya dengan baik, kita minta sama Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Iya. Insya Allah. Rumusnya STI. STI. Sabar, tawakal, ikhlas. STI, sabar, tawakal, ikhlas. Berat itu. Jadi Emang masih susah itu. Jadi ada itu ringan di lisan, berat di praktek. Tapi gini, emang berat. mah adil ya. Antum miskin seumur hidup sampai meninggal nih, sabar terus nih, tawakal terus, ikhlas, merasa qanaah. Kan dijanjikannya masuk surga kan extra VIP 500 tahun terlebih dahulu. Karena yang hartanya bisa lebih ringan. Betul. Yang hartanya banyak, ayo kemarin habis nyawer siapa? Nah, itu semua ada. Tapi kalau pikiran Dika meninggal miskin itu nggak enak, udah. Nah, itu sebenarnya ini benar bagus nih. Meninggal dalam keadaan, jadi buat teman-teman ya, meninggal dalam keadaan miskin itu nggak enak lah. Makanya jangan berserah aja. Islam itu harus kaya. Rasulullah kaya loh. Jadi kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah, kita harus kaya. Jadi kalau bilang Islam miskin itu sebenarnya cuma pemikiran aja sih. Kita nggak mau berjuang, nggak mau berikhtiar, itu aja sebenarnya. Dan malu-malu sebenarnya orang kayak gitu seperti itu. Gue paling nggak suka sebenarnya Islam itu mengajarkan kaya. Ya kan Rasulullah kurang kaya apa dia? Gini, justru terbalik. Ada orang yang nggak beriman, mereka mengira orang-orang para salafus saleh mati nggak punya apa-apa itu dikira mati dalam miskin. Iya. Sebenarnya mereka yang nggak berilmu dan salah. Orang yang paling kaya justru adalah orang yang matinya nggak punya apa-apa di tangan. Karena hartanya semua udah setor di langit. Rasulullah SAW mati nggak ada duit spesial pun. Khulafaur Rasyidin, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain, mati nggak bawa. Semua di store di atas. Dan harta Utsman bin Affan masih ada, masih sisa. Menikmati gitu. Utsman bin Jadi Affan. kadang masalahnya ini persepsi ini. Orang yang kurang berilmu melihat orang kayak begini mati dia miskin, dia nggak tahu sebenarnya ini orang yang paling kaya. Iya. Tapi maksud Dika itu ya, mati keadaan miskin itu nggak enak. Maksudnya kayak orang nih banyak nih, kita berdoa aja ini nanti jalannya ada rezeki, ada ini. Jadi tapi dia nggak berusaha. Dia nggak berusaha, nggak ada ikhtiarnya. Nggak nyari kerjaan. Nggak salah. Jadi itu yang duduk sama Rasulullah gitu kan. Saya nggak mau keluar, saya hujan udah di rumah aja lah. Siapa tuh dapat duit. Iya. Di langit gitu, cemplungin gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Dia kerja, cuman kerjaannya kayak tukang parkir, tapi dia ya udah gini, cuman kerjaannya ini halal gini-gini. Tapi nggak nyari kerjaan lain gitu, nggak mau ngupgrade lah, ngupgrade kerjaan dia, misalnya kerjaan si A nih, oh dia udah nikmat sama kehidupan dia nggak mau mengupgrade diri dia, tapi masih ngeluh dengan yang lebih baik gitu. Iya, tapi masih ngeluh dengan keuangan gitu. Itu yang maksud Dika nggak ini kurang inilah, kurang upgrade lah gitu. Harusnya kayak ya udah berserah, tapi juga kayak berusaha juga berusaha gitu. Nyari kerjaan yang emang misalnya nih jadi editor kurang nih, cari lagi yang di tempat lain gitu-gitu. Jadi kan jadi editor kurang. Nah, ini editor. Semisal. Jadi mau nyari editor juga bisa ya. Editor ya kan. Jadi ada orang sabarnya itu sabar menunggu sambil lapar. Iya. Ada orang sabar itu sabarnya sambil berjalan. Iya.
yang Dika maksud itu sabar sambil berjalan gitu ya. Betul. Berdoa sambil jalan gitu. Pasti ada jalan sih. Nah, kayak Dika nih kan kayak nyari ini berdoa, tapi kayak ngeluh gitu. Kapan dapat langsung gitu blek dananya itu kan. Tapi kan harus sabar nunggu Pasti ini. sabar lah, sabar. Sabar nunggu infonya dari ini, sabar dulu ininya. Jadi kalau misalkan nih, kalau menurut saya, jadi kalau saya kan tetap sabar, itu pasti sabar. Iya. Kalau misalkan Allah belum ngasih ke kita, berarti Allah lagi menguji kita bisa. Ya kan, mungkin ketika kita dikasih, kita bisa berbuat apa-apa kan Allah tahu. Ya kan, benar dong. Jadi kan, jadi di mana-mana tuh sebenarnya Allah itu bukan yang nggak mau ngasih. Allah itu bukan yang nggak mau, tapi dia nge-hold dulu, lihat gimana nih Andika nih. Ya kan, Andika kalau nggak dikasih gimana nih? Ya kan. Tapi Allah udah tahu ketika Andika saya kasih, saya udah tahu kamu pikirin 2, Allah udah bikin 1 juta, udah mikir 1 juta, dia udah tahu ke depannya Andika bakal bagaimana gitu. Jadi bukannya Allah nggak mau ngasih gitu ya kan. Jadi nge-hold dulu. Tapi kalau seandainya kalau misalkan si Andika nggak dikasih sampai akhir hayat nanti dibayar di akhirat. Nah, ini mau cerita sedikit ya. Mau cerita sedikit yang sebelum ke Kodondi. Itu kan 2 bulan tuh. Sebelumnya tuh apa ya, kayak minta ke Allah tuh kan dapat ini yang programnya Pak Nadim tuh biar ke Jakarta ketemu cewek gini-gini kan. Dikasih emang rajin sih beberapa kali sholat ini nih. Setelah selesai program itu ninggalin lagi sholat. Kan? Nah, akhirnya naik ke Jakarta itu kan gak ada kerjaan sama sekali, sholat lagi. Iya. Lagi apa namanya? Sholat lagi gitu, mohon lagi. Ya. Jadi mohon lagi. Kalau kayak gitu bahaya loh. Besok-besok Allah lihat udah ini anak memang harus. Iya. Sebenarnya itu. Nah, ini yang ketiga kalinya sebenarnya ini. Kan? Ini ketiga kalinya. Jadi kamu harus ngubah mindset kamu gitu loh. Jadi gini, lebih baik nih kalau menurut saya nih, kalau lebih baik kamu ditinggalkan sama orang siapapun kamu ditinggalkan daripada kamu ditinggalkan sama Allah. Iya. Intinya kamu deketin Allah terus. Nah, ibarat orang tua dia sama anak deh. Kalau anak ngerengeng sekali dikasih nggak mungkin dikasih, 2 kali dikasih nggak? Namun sampai ke 5 kali pasti dikasih. Karena kenapa? Karena perbuatan anak tersebut baik. Perbuatan anak tersebut tidak semena-mena sama orang atau bagaimana. Pasti orang tua kita kasih. Iya. Sama kayak Allah. Iya. Betul. Jadi intinya nurut aja lah gitu. Makanya kan Allah udah bilang. Tapi kasus dia dikasih malah dia lupa Iya. sholat besok. Nah, makanya ini kuncinya gitu loh. Jadi ini untuk gimana ya kalau bisa lupa diri. Jadi itu paling bahaya. Nah. Jadi kamu harus ubah. Mungkin kamu yang bisa ngejalanin semua. Kita semua hanya cuma bisa memberikan nasihat, ya kan? Ya kan, nasihat kita itu terbaik buat kamu gitu sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kamu dekatkan diri sama Allah, ya kan? Ketika ada sholat 5 waktu, kamu ikutin jalan, sholat Jumat ikutin, ya kan? Zikir terus, sholawatan dalam hati. Ketika sambil jalan atau bagaimana, udah gitu loh. Pasti ya, insya Allah pasti ada jalan, gitu loh kan? Sesulit apapun, sesempit apapun jalan kamu, mungkin dalam jalan seperti itu ada jalur gede yang diberikan sama Allah yang tidak kamu tahu seperti itu. Gitu. Tapi setiap kali ada musibah ingat untuk sholat kan? Iya, ingat. Untuk sholat kan? Ini sebenarnya sifat seperti ini Allah mention di dalam Al-Quran. Sifat di antara orang-orang yang beriman itu memang punya tabiat kelemahan buruknya itu adalah sering lupa. Iya. Tapi orang beriman ketika lupa diingatkan, dia ingat lagi. Jadi ini sebenarnya boleh dipegang. Selama antum masih sholat belum full, tapi lagi susah ingat untuk sholat, itu masih ada harapan. Kita dorongnya seperti itu, masih ada harapan. Karena Allah yang bilang, kelemahan tabiat orang beriman kadang suka lupa. Tapi mereka ketika diingatkan, mereka ingat. Ini cahaya cerita terakhir nih, jangan dilepas nih. Iya. Makanya Karena kan, benar kata Ko Julius nih, kalau misalnya dilepas benar-benar Allah udah nggak ingetin lagi istirahat, naudzubillah. Iya. Intinya kan sekarang kan waktu itu kan belum ada guru nih. 2 kali itu belum ada guru. Ini kan ketemu Bang Nandi, Bang Nanto. Jadinya minta ke mereka ya bimbing jadi guru gitu, guru ngaji, guru spiritual ya. Intinya gitulah. Alhamdulillah. Nih sebelum kita isya nih, pertanyaan terakhir. Antum mau tanya. Tadi antum bilang film antum judulnya apa? Satu kata Untuk mengungkapkan hati. untuk mengungkapkan hati. Kalau Anda boleh tanya ke semua orang yang ada di sini dalam perspektif Islam, menurut diri masing-masing,
Apa satu kata yang mengungkapkan hati untuk dirimu setelah berislam? Itu kalau masih sulit dijawab nih. Film tuh harus ada tahu. Iya. Oh, Tapi kata kan Ustadz istiqomah. Itu satu kata yang mengungkapkan hati. Antum apa? Gak kepikiran sih. Gak kepikiran. Enggak, Nah, belum. boleh itu direnungkan. Iya. Bisa jadi ditumpahkan ke naskah kan. Kalau David kepikiran nggak apa satu kata dalam Islam semenjak berislam yang mengungkapkan isi hati lo? Istiqomah. Oh, lu kok? Sama ya? Tuh. Semua sepakat istiqomah ya. intinya ya kalau satu kata mengungkapkan hatinya dia itu berserah aja. Betul, betul. Untuk Ana agak sedikit berbeda, Ana tambahkan satu kata yang mengungkapkan isi hati, ittiba. Ya. Apapun yang Nabi dan para salafus saleh lakukan, itulah blueprintnya. Cetak aja, jiplak aja, kalas, selesai. Ittiba. Ya. Istiqomah, ittiba. 2 I ini pegang sampai mati. Insya Allah husnul khatimah. Ya kan? Ya salat. Jadi kalau yang mualaf ini mengejar prestasi, teman-teman. Beda dengan sebelah ya. Entah apa yang dikejar. Jauh sekali kualitas kita beda dengan mereka. Itulah saya bilang, kalian bisa temukan. Murtadin-murtadin ini ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dengan pelayanan kekristenan ya. Pelayanan bukan pelayanan masyarakat, tapi pelayanan bagaimana memurtadkan orang lain. Ujung-ujungnya kerjaan mereka seperti itu. Effendi Usman, ya, terus Jamal Dodi, ya, terus juga ya kita lihat ini Joseph Albert, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, BAB, Papa Jahat, Rest Area. Semua murtad ini ujung-ujungnya selalu dipakai sebagai penginjil. Selalu dibayar untuk jadi misionaris. Nggak bisa mereka tuh kayak jualan cilok, jualan bakso gitu. Ini agak memprihatinkan. Jadi kualitasnya ya gitu-gitu aja. Dan ini beda ya, kita juga banyak mualaf-mualaf sekarang yang notabene juga, wah begitu mualaf itu cobaannya luar biasa. Dan kita akan ada program khusus nanti, tapi nggak usah kita bahas dulu sini, karena tunggu beres dulu lah ya. Jadi inilah bedanya, kalau kita mualaf ya udah fokus, jadi profesional, jadi orang sukses, jadi orang hebat gitu. Nggak melulu harus masuk ke dunia dakwah. Kalau mereka kan selalu bilang, itu yang mualaf-mualaf ngapain bahas keyakinan lamanya? Ngapain bongkar-bongkar keyakinan lamanya? Loh, karena orang ini kasihan dengan kalian yang masih tersesat. Ya. Kalian ini kadang lucu orang Kristen ya. Saya sering sekali mendengar mereka komplain kalau mualaf membongkar-bongkar Bible seperti Kodondi. Mereka komplain. Tapi kalau khusus Paulus, ya, khusus murid-murid Yesus, mereka bilang boleh. Oh, kenapa ada perjanjian lama yang mengambil tanahnya orang Yahudi? Loh kan boleh, mereka mantan dari Yahudi. Mereka mantan dari Yahudi, jadi mereka ambil, mereka luruskan itu. Ajaran Yahudi yang sudah menyimpang. Kan gitu. Ujungnya mereka bilang gitu kan, murid-murid Yesus meluruskan ajaran Yahudi yang menyimpang. Loh, kalau mualaf meluruskan kalian yang menyimpang, nggak boleh. Standarnya kok ganda sekali. Standar janda sekali, teman-teman. Inilah kualitas mereka. Ya, sekali lagi, kita hanya menampilkan, kalian yang nilai sendiri, dan sekali lagi, kalau kita cuman bagian tampilin, ya, jangan ngamuk kepada saya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.